Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya, saya Grisel Adita. Kali ini Grisel bersama dengan Dr. Meviraf Beni Tanio SPBS. Beliau adalah dokter spesialis bedah syaraf ya dok ya? Yeah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan cedera kepala. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Akan dijawab nanti setelah kita ngobrol-ngobrol di akhir live ini. Oke, dokter apa kabar? Sehat Mbak Gisel. Seger banget loh dokternya, ya kan? Dokternya asing ya, karena dokter juga baru bergabung sama kami di sini ya, di RSUD Sayang ya. Betul, Mbak. Udah berapa lama? Dari bulan April 2 bulan berarti itu. Baru 2 bulan dok? Yeah. Oke, baru 2 bulan. Apa yang dirasakan di RSUD Sayang dok? Panas. Panas ya, katanya Cianjur panas ya. Oke. Untuk lingkungannya adem lah. Adem lah ya. Oke, terus kalau misalnya untuk pasiennya nih dok? Pasiennya banyak nih Mbak. Kalau pasien itu kita banyak yang terimanya kecelakaan lalu lintas karena akibat motor atau mobil, di mana ya banyak mengalami cedera kepala. Gitu, Oke. Oh, jadi banyak juga ini yang cedera kepala. Sesuai dengan bahasan kita kali ini tentang cedera kepala. Tapi mungkin kalau misalnya orang awam atau warga Cianjur banyak yang taunya tentang kalau cedera itu biasanya ke kaki, tangan setelah olahraga. Betul. Padahal gak sedikit juga kasus-kasus tentang cedera kepala. Boleh dong dok diceritain dulu atau dijelasin dulu sebetulnya cedera kepala itu apa? Oke. Silakan. Terima kasih Mbak Gisel. Jadi cedera kepala itu adalah suatu trauma atau cedera yang diakibatkan mekanik, di mana bisa disebabkan oleh bisa akibat benturan langsung atau karena bukan benturan langsung. Benturan langsung itu nanti kita mengklasifikasikan adalah bisa karena kecelakaan lalu lintas berkendaraan, baik itu naik motor atau naik mobil. Kalau naik motor biasanya tidak menggunakan helm, mau kemanapun, mau jauh atau dekat, biasanya tidak mau menggunakan helm. Kalau naik mobil, biasanya tidak menggunakan safety belt, pengaman gitu. Bisa juga akibat jatuh dari ketinggian, biasanya yang suka pekerja membenarkan atau membutuhkan genteng, jatuh di mana kepala dulu yang terkena, seperti itu. Atau juga bisa kerumunan akibat kekerasan atau KDRT, dipukullah kepalanya, mengakibatkan cedera kepala langsung pada kepalanya, seperti itu. Nanti klinisnya biasanya awalnya sakit kepala, muntah-muntah, dan lama-lama nggak sadarkan diri. Kalau akibat KDRT, seperti itu. Oke. Jadi ciri-ciri dan gejalanya itu tadi sampai bisa tidak sadarkan diri? Yang paling berat tidak sadarkan diri. Kalau misalnya pengobatannya seperti apa nih dok? Nah, jika mengalami untuk pengobatannya, jika mengalami cedera kepala, kalau kecelakaan lalu lintas, baiknya langsung dibawa ke IGD atau ke rumah sakit terdekat. Mau itu kecelakaan lalu lintas atau jatuh ataupun nanti dipukul oleh orang atau oleh massa, tetap dibawakan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan pertama. Biasanya nanti akan dilakukan screening, dicek darah, sama paling penting adalah kalau untuk kita melihat dari CT scan kepala, pemeriksaan penunjangnya, seperti itu. Karena nanti dari CT scan kepala akan kita lihat apakah ada patah tulang di kepalanya, adakah perdarahan di dalam kepala atau dari intrakranialnya atau tidak. Jika nanti ada perdarahan di dalam kepala, kita lihat pasiennya perlu tindakan operasi atau hanya dengan konservatif dengan obat-obatan saja. Berarti yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau misalnya kita terbentur, berarti harus segera diperiksakan walaupun nggak ada luka di luar ya dok ya. Betul. Secara kasat mata nggak bisa dilihat gitu ya. Karena kalau untuk cedera kepala kita harus lihat mekanik cederanya. Kalau dia terbentur, nanti bisa cederanya di belakang, gitu. Atau karena banyak putaran rotasi juga bisa cederanya nanti ke leher juga larinya. Seperti itu. Seberapa bahaya dok? Karena kalau paling bahaya adalah menyebabkan kematian. Karena data dari kalau di luar negeri hampir 70% meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia pun datanya juga banyak meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Seperti itu. Jadi kebanyakan yang cedera kepala itu kecelakaan lalu lintas. Betul. Dikarenakan banyak yang bandel nggak pada pakai helm. Ayo siapa warga Cianjur yang masih bandel nggak pakai helm?
Sel. Kalau ke Alfamart ke Alfamart Indomaret gitu ya, minimarket gitu biasanya aduh ya ampun males banget ya. Dok. Males banget. Biasanya kan kayak alah udahlah cuman ke depan, cuma 500 meter doang, padahal itu juga sama bahayanya kan? Betul, karena bahaya tidak bisa ada yang tahu, Mbak. Nah, itu dia. Naik motor, ada kerikil, jatuh, cedera kepala nantinya. Resikonya tahu-tahu ada perdarahan kepala. Gitu. Oke. Selain CT scan berarti pemeriksaan yang dilakukan itu apa aja, Dok? Untuk bisa tahu nih, oh ini cedera kepala nih gitu. Kalau awalnya jika tidak ada CT scan dengan foto ronsen kepala, tapi itu hanya bisa melihat patah tulang atau tidak. Oh, okay. Kalau lihat perdarahan kepala, bagusnya CT scan atau MRI kepala. Okay. Gitu. Kalau misalnya sudah ada nih misalnya memang positif adanya cedera kepala, kemudian pengobatan apa yang dilakukan? Bisa sembuh nggak sih, Dok? Sembuh untuk life saving atau layaknya hidup ada, tapi kalau sembuh untuk 100% kayak sebelum kecelakaan mungkin 90%-an. Gitu. Karena kenapa? Tergantung nanti kalau dari CT scan-nya ada perdarahan kepala, kita mengklasifikasi untuk perdarahan kepala ya Mbak ya. Ada yang nanti yang di bawah namanya epidural, itu perdarahan di bawah tulang kranium dengan di atas lapisan otak atau epidural. Nah, perdarahannya mengisi di ruangan epidural. Itu kalau dioperasi akan memberikan respon yang baik karena pasien akan setelah dioperasi langsung sadar atau langsung bangun. Tapi kalau perdarahan di bawah lapisan dura mater kayak seperti subdural, dioperasi biasanya butuh perawatan 2-3 hari dulu di ruangan ICU. Oh, oke. Nanti kalau perdarahannya lebih dalam lagi kayak ICH, intracerebral hemorrhage, itu nanti biasanya defisitnya cukup lumayan banyak, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya di depan, di frontal, biasanya gangguan kognitif, pasiennya suka marah-marah, yang tadinya suka pendiam. Nah, kalau nanti di daerah temporal, biasanya pendengaran atau bicaranya terganggu. Kalau di bagian occipital, resikonya penglihatannya juga terganggu. Sebenarnya tergantung lokasi. Yang paling berat itu adalah perdarahan subarachnoid, karena itu cukup lama untuk penyembuhannya. Gitu. Oke. Selama ini ada yang pernah dokter tangani, kasus apa yang paling berat banget, Dok? Paling cedera berat kepala? itu adalah komplit, Mbak. Ada trauma epiduralnya, ada dengan subduralnya, dengan ICH-nya, ada juga dengan subarachnoid bleeding-nya juga. Oke. Itu cukup berat karena perawatannya pasti cukup lama. Oke. Kalau misalnya setahu Grisel nih ya, Dok, kalau misalnya cedera tangan, kaki itu kan ada terapinya. Ya kan, kita misalnya bisa di fisioterapi atau rehabilitasi medik lah pokoknya. Kalau misalnya cedera kepala itu kayak gimana, Dok? Kalau setelah perawatan, baik itu operasi atau non operasi, bisa dilanjut dengan nanti fisioterapi untuk melatih. Oke. Nanti fisioterapinya adalah biasanya pasiennya kalau cedera kepala ada lemah atau lumpuh anggota gerak. Nah, itu di fisioterapi nanti dengan dokter rehab medik untuk melatih supaya ototnya tidak atrofi atau mengecil. Oh gitu. Jadi tetap ada serangkaian pengobatan terapi setelah pengobatan itu, Dok? Betul. Oke. Nggak selesai setelah operasi udah selesai, enggak. Tetap ada namanya fisioterapi nantinya. Karena pasti kalau misalnya kita ngomongin kepala kan kayaknya semuanya ada di kepala gitu, Dok. Senternya. Iya kan. Pusatnya. Jadi kalau misalnya kepalanya yang kebentur biasanya atau misalnya yang ada masalah pasti kesananya juga bermasalah. Betul nggak sih, Dok? Kayak misalnya tadi kan kebentur, tadi kata dokter lukanya ada di dalam dan lain-lain. Pasti kan itu akan pemulihannya jauh lebih lama lagi. Betul. Ya kan. Nah jadi itu dia wargi Cianjur. Kenapa pentingnya menjaga kepala kita? Jadi kalau misalnya mau kemana-mana, tadi kata dokter wajib banget pakai helm gitu ya. Bukan karena semata-mata takut Pak polisi di jalanan, takut ditilang, bukan itu ya, takut ke rumah sakit kita ya kan. Kalau misalnya kita dekat 500 meter terus nggak pakai helm gitu kan, terus kecelakaan amit-amit dan terbentur kepalanya, kemudian ternyata lukanya ada di dalam kan tadi wargi Cianjur bisa mendengar sendiri seberapa parah gitu kan akibat daripada cedera kepala ini gitu. Oke, dokter sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Grisel akan coba tanyakan satu persatu pertanyaan yang masuk ini. Jadi boleh untuk warga Cianjur juga yang mau bertanya silahkan.
Mumpung ada dokter dan akan dijawab langsung sama dokter. Oke. Ini ada dari Ibu ya kayaknya, Ariska 20298 _ kepala apakah meliputi leher juga, Dok? Bagian kepala? Oke, kalau cedera kepala nanti rangkaiannya dengan lehernya. Karena satu kesatuan cedera kepala bisa nanti sambung dengan lehernya. Gitu. Oke. Makanya kalau sampai di IGD, teman-teman dokter IGD biasanya akan langsung foto leher, foto toraks atau foto dadanya juga, karena mencari screening injury yang lain, gitu. Oke, jadi jawabannya adalah satu kesatuan juga Satu kesatuan. gitu ya, Dok, sama leher. Oke, ada lagi dari Bapak Endi Pramudya. Dok mau bertanya, jika ada kejadian kecelakaan lalu lintas dengan kecurigaan cedera kepala di jalan, bagaimana penanganan awalnya, Dok? Ah, ini dia. Oke. Terus kayak gimana? Kalau ada cedera kecelakaan nih di lalu lintas, yang pasti pertama bukan selfie dulu. Jangan divideoin. Jangan divideoin dulu, itu kan biasanya Diviralin ya, bukan. iya. Yang pertama adalah lihat posisi pasiennya. Kalau posisi pasiennya tengkurap, itu dibalikan dengan bersamaan, harus bersamaan. Pegang lehernya, pegang kepalanya, pegang pundaknya, lalu dibalikan bersama. Lihat nanti jalan nafasnya, apakah ada sumbatan jalan nafas karena sumbatan menyumbat jalan nafas atau ada pendarahan. Kalau ada pendarahan, badannya dimiringkan bersamaan. Miring ke sini, mau baik kan miring kanan kiri, miring atau kanan, kiri gitu ya? terserah Oke, nantinya. oke. Karena tujuannya adalah untuk si cairan itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, jika sudah datang ambulan, dipasangkan collar neck karena untuk menjaga. Karena kita nggak tahu nih lehernya ada cedera juga atau tidak. Nah, setelah itu baru ditransport ke rumah sakit menggunakan ambulan. Gitu. Setelah dari situ berarti, Dok, yang dilakukan adalah setelah kita misalnya nanti masuk ke IGD nih, pemeriksaan apa yang dilakukan? Serangkaian pemeriksaan apa yang dilakukan? Biasanya pemeriksaannya diperiksa darah lengkap, ronsen leher, dada, sama pelvis, kalau sama CT scan kepala. Kalau itu kecelakaan karena lalu lintas. Kalau misalnya ini, Dok, ngomongin soal kita kejedot gitu ya, apakah itu juga termasuk dengan cedera kepala sampai benjol gitu, Dok? Masuk, Mbak. Masuk? Iya. Seberapa wajib kita melakukan serangkaian pemeriksaan berarti? Kalau cedera kepala itu nanti dibagi lagi, Mbak. Ada yang ringan, sedang, sama berat, tergantung dari kesadarannya. Tapi kalau dia ringan, masih kejedot aja nih, masih bisa ngajak ngobrol, masih bisa ini, itu biasanya observasi saja dulu. Tidak perlu pemeriksaan yang lain. Kalau dalam 24 jam stabil, nggak ada penurunan kesadaran, nggak ada sakit kepala atau muntah-muntah atau kejang, itu pasiennya bisa pulang nanti. Gitu. Kita kan bahas, berarti tadi kan dokter bagi ke dalam 3 cedera kepala. Kita bahas ya, Dok, satu-satu. Dari mulai tadi kalau yang ringan udah dibahas, sekarang berarti yang sedangnya kayak gimana, Dok? Kalau sedang itu berarti tingkat kesadarannya, saya bicaranya GCS ya, Mbak ya. Berarti poin GCS kesadarannya antara 10 sampai 13. 10 sampai 13. Dari 9 sampai 13. Nah, kalau sedang itu butuh pemeriksaan lebih lanjut, penunjangnya adalah CT scan kepala untuk memastikan apakah memang ada pendarahan di kepalanya atau tidak. Seperti itu. Kalau berat, berarti pasien dalam kondisi koma, GCS-nya di bawah 8, 3 sampai 8. Itu butuh perawatan lebih lanjut, CT scan kepala dan perawatan di intensif atau di ICU karena butuh observasi dan pengawasan ketat dengan monitoring yang baik. Gitu. Kalau misalnya ngomongin soal pengobatannya, Dok, berapa lama atau seberapa cepat pemulihan setelah pengobatan cedera kepala? Kalau sudah ketahuan dari CT scan ada pendarahan, cepat ditindak, outcome-nya harusnya lebih baik, lebih cepat lebih baik. Karena ada Islam golden time-nya harus lebih baik. Gitu. Kalau misalnya yang paling lama, Dok, penyembuhannya berapa lama? Ada yang 1 bulan, Mbak, penyembuhannya. 1 bulan. Ternyata nggak lama tapi, Dok, kalau misalnya 1 bulan. Kalau bedanya berbulan-bulan gitu ada nggak, Dok? Kalau berbulan-bulan biasanya udah pasiennya udah di rumah. Kalau di rumah sakit bisa 1 bulan. 1 bulan. Kalau di rumah sakitnya aja 1 bulan gitu maksudnya, Dok. Tapi pemulihannya berarti membutuhkan waktu berbulan-bulan tentunya. Betul. Tapi tergantung lesi perdarahan kepalanya.
Kalau misalnya cedera kepala gitu dok, apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Aktivitas yang tidak boleh berat-berat Mbak. Kayak seperti olahraga? Ya, olahraga ya jogging boleh, tapi kayak misalnya yang sampai lari, fitness itu nggak boleh. Oke. Atau yang kerjanya suka ngangkat beban berat juga nggak boleh nantinya. Oke. Kalau dari makanan gitu dok? Makanan tidak ada yang dipantau, Nggak ada yang apa aja dipantau. boleh dimakan. Oke. Ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari Bapak Ariski Crusader. Tanda bahaya apa yang harus diperhatikan ketika terjadi head injury? Oke, tandanya adalah satu, pasiennya kalau awalnya sadar, itu harus dilihat kesadarannya. Karena biasanya tiba-tiba pasien suka ngantuk, apalagi anak-anak nih suka tadinya aktif, tiba-tiba tidur. Nah, coba dibangunkan. Kalau tidak dibangunkan sebelum ada riwayat jatuh atau kepala yang terjedot, sebaiknya cepat dibawa lagi ke rumah sakit. Atau yang kedua, tiba-tiba ada muntah proyektil. Muntah proyektil itu tiba-tiba dia nyembur muntahnya. Beda kalau sama yang muntah karena saluran pencernaan. Biasanya ada enak dulu baru muntah. Kalau kena kepala, tiba-tiba langsung keluar. Oke. Atau yang ketiga, gitu ya. biasanya pasiennya ada tiba-tiba kejang akibat cedera kepala. Karena kerusakan dari otaknya. Itu sebaiknya cepat-cepat dibawa. Nah, pemeriksaan lebih yang lanjutnya adalah coba dilihat bola matanya. Sama tidak ukuran bola mata kiri dan kanannya. Oh, oke. Kalau tidak sama, berarti ada sesuatu di dalam kepalanya. Gitu, Mbak. Oke, jadi itu dia tadi bahaya daripada ketika terjadinya head injury itu tadi. Oke. Kalau misalnya ada kan ya dok, kalau kejedot terus tiba-tiba hilang ingatan. Ya. Apakah itu juga salah satu bagian daripada dampak yang terjadi? Itu salah satu dampak atau patologi yang sering terjadi karena kerusakan dari otaknya, Mbak. Akibat benturan tadi. Oh, oke. Gitu. Jadi karena benturan, adanya kerusakan otak mengakibatkan amnesia tadi. Ya. Biasanya nanti amnesianya sementara. Oh, Kalau hanya yang sementara. ringan, kalau yang berat sampai yang lama-lamanya suka lupa juga nantinya. Oke. Adakah lagi pertanyaan yang masuk? Boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar cedera kepala, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Karena mumpung masih ada waktu nih untuk nanya-nanya langsung ke dokter Mevi ini. Oke. Dok, boleh dong dok diceritain pengalaman dokter menangani cedera kepala ini? Ya. Paling sulit itu adalah biasanya kalau pasien datang, itu nggak ada keluarganya. Oh, oke. Biasanya usia muda naik motor habis malam minggu nih, biasanya suka nongkrong kan, jarang bawa KTP, mau diapain susah gitu, Oh, iya. karena nggak ada identitas. Karena biasanya kalau untuk di rumah sakit, kalau pasien datang biasanya butuh persetujuan gitu, itu yang sulitnya Iya, betul. gitu. Yang kedua, kadang ada dibawa sama temennya, tapi temennya nggak mau jujur habis ngapain. Nah, biasanya suka ada yang juga cedera kepala akibat biasa suka mabuk, minum-minum. Ya. Itu sebaiknya disampaikan juga atau jujur aja, karena dengan jujurnya pasien itu akan bisa memberikan pertolongan yang lebih baik daripada tidak jujur pada dokternya. Nah, kuncinya juga harus jujur sama dokter, biar penanganannya tepat juga. Betul. Gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi nggak dok? Ya, itu sih yang paling sulit biasanya. Sulit. Oke. Sebentar ya dok, ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Oke. Dari Bapak Abu Naziah. Selamat pagi dok, maaf agak melenceng. Apakah bagaimana membedakan sakit kepala biasa dengan gangguan saraf di kepala yang butuh penanganan dokter saraf? Oke. Kalau bicara, ini mungkin sedikit keluar dari konteks ya Mbak ya. Iya. Kalau nyeri kepala itu adalah berarti sign warning dari kepala. Kalau penyebabnya ada banyak, bisa karena suatu efek massa atau tumor. Ciri-cirinya kalau efek tumor adalah nyerinya menetap sudah lebih dari 3 bulan paling cepat. Karena bersifat kronis. Kalau dengan minum obat ada perbaikan, tapi tiba-tiba sakit lagi. Nah, kalau sakit kronisnya sudah lebih dari 3 bulan, sebaiknya untuk kontrol atau berobat ke dokter, terutama ke dokter saraf atau bedah saraf. Karena siapa tahu
butuh pemeriksaan lebih lanjut dengan CT scan kepala buat memastikan. Tapi kalau sakit kepala karena kayak stroke, itu sakit kepalanya tiba-tiba, Mbak. Jadi lagi aktivitas, karena ada masa tiba-tiba sakit kepala berat, dan akhirnya kalau nggak kuat menahannya, akhirnya nggak sadarkan diri. Gitu. Ada juga yang karena beban pikiran, biasa sakit kepala mengikat. Nah, itu namanya tension headache. Biasanya karena pembuluh darah juga sih nantinya yang menyebabkan sakit kepalanya. Gitu. Oke, begitu ya cara membedakannya. Oke, ada lagi dok dari Bapak Rizky Crusader masih. Adakah ketentuan ketinggian maksimum terkait tekanan udara ketika Medevac menggunakan air ambulance pada head injury? Pemberian oksigen mungkin maksudnya, Mbak ya. Oke. Kalau untuk pemberian air atau oksigen ada. Kalau pasiennya cedera kepala ringan, itu sebaiknya diberikan dengan nasakanul di 3-5 LPM. Tapi kalau dia cedera kepala sedang dengan GCS dari 9-13, sebaiknya menggunakan simple mask atau NRM dengan 10 LPM. Tapi kalau sudah GCS di bawah 8, intubasi. Harus penggunaan alat bantu ventilator. Oh, gitu. Oke. Dok, kalau misalnya cedera kepala itu tadi kan salah satunya benturan. Betul. Apakah harus terbentur dulu baru ada cedera kepala atau misalnya bisa yang lainnya karena pengaruh tadi misalnya alkohol atau obat-obatan gitu? Bisa, Mbak. Oke. Jadi kalau cedera kepala kita bicaranya ada dua ya, Mbak ya. Yang primer sama yang sekunder. Nah, primer itu adalah akibat benturan langsung. Yang kalau terbentur kepalanya jejas di kepala. Yeah. Tapi kalau sekunder di kepalanya nggak ada luka, tapi ternyata dari paru-parunya atau dadanya ada jejas, trauma torak. Itu menyebabkan oksigenasi ke otaknya berkurang, menyebabkan cedera kepala sekunder. Ataupun akibat alkohol yang suka minum-minum, atau yang suka dicampur dengan oplosan dengan obat-obatan, itu juga bisa membias cedera kepala primernya. Oke. Makanya tadi kejujuran waktu sampai ke IGD itu penting. Nah, itu dia. Karena pas ketika datang ke IGD saat dilakukan observasi awal atau triase dulu itu juga penting banget. Betul. Untuk tahu nih kita mau kemana gitu ya kan. Jadi tadi bahwa cedera kepala bukan hanya terjadi karena benturan saja atau kecelakaan yang terjadi, tapi bisa dengan faktor-faktor lainnya. Salah satunya itu tadi. Oke, masih ada dok dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, mau tanya, kalau bedah syaraf meliputi apa aja dok? Nah ini sesuai dengan pelayanan yang dokter laksanakan di Poli nih. Kalau meliputi ya pasti sarafnya, kepalanya, sama tulang punggung. Oh, tulang punggung. Betul, spine. Oh, oke. Sama perifernya juga, saraf perifer. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalnya pelayanan apa namanya bedah syaraf itu harus berhubungan dengan penyakit apa aja, dok? Paling banyak penyakitnya tumor otak, satu. Oke. Yang kedua, stroke perdarahan. Yang ketiga, trauma kepala. Kalau untuk yang tulang punggung nanti bisa dengan trauma spine atau tulang punggung, ataupun juga nanti bisa dengan HNP gitu. Tapi banyak kasusnya sih, kalau mau dijabarkan juga banyak sebenarnya. Sama hidrosefalus pada anak-anak biasanya juga. Oke, mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan bareng sama dokter lagi. Nggak kerasa, 30 menit sudah, ini mau menuju 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol hari ini, dok. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol kali ini sama Grisel. Tapi sebelum kita pamit, adakah pesan yang mau dokter sampaikan kepada warga Cianjur, khususnya tentang cedera kepala dan umumnya tentang bedah syaraf itu sendiri? Silahkan. Untuk warga Cianjur, baiknya kalau jika berkendaraan, apalagi motor, sebaiknya menggunakan helm. Walaupun itu dekat, mau ke Indomaret atau Alfamart atau ke minimarket, gunakanlah helm. Kalau naik mobil, gunakanlah sabuk pengaman. Dan jangan, kalau untuk yang muda-muda, jangan suka minum-minum, apalagi habis minum langsung berkendaraan, beresikonya nanti kecelakaan. Ya, apalagi untuk kepalanya. Kepala nomor 1, itu aja. Kepala nomor 1, hati juga nomor 1. Oke. Oke, pokoknya kita harus menjaga kesehatan seluruh badan kita. Dan untuk warga Cianjur nih yang punya masalah
di kesehatannya, silahkan langsung datang saja ke RSUD Sayang. Silahkan melakukan serangkaian pemeriksaan di RSUD Sayang karena sudah mulai lengkap sekali, apalagi sudah kita punya dokter bedah syaraf juga ya, yang saya tahu warga Cianjur nih udah kayaknya bakal banyak fansnya nih nanti Dokter Nevi ya, dan akan banyak di request juga. Terima kasih untuk dokter sekali lagi. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah join live Instagram RSUD Sayang dan juga yang setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Saya Grisela Dita Fredianti bersama dengan dokter Mevira Benitani. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook RSUD Sayang.Somea, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat ya. Share loh video ini di YouTube channel RSUD Sayang.Somea. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.